Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini hari Ahad tanggal 10 Agustus 2025 atau bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1447 Hijriah, kita bertemu kembali di dalam majelis yang berbarakah insya Allah, yakni program kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Yohanes Riga Hafizallah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini adalah pertemuan yang ke-121 dari rangkaian pembahasan dari matan Kitabul Ilmi, dan insya Allah ini akan banyak faedah yang nantinya akan kita dapatkan di samping praktek dari materi bahasa Arab, dan ini bentuk aplikasi dari materi yang selama ini kita pelajari. Baik, nampaknya Ustaz sudah hadir. Anda akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Suara jelas, Ustaz? Jelas. Alhamdulillah. Taib, sebelum Ana berikan kesempatan sepenuhnya kepada Ustadz, kami ingatkan kembali bagi teman-teman semuanya untuk mari kita sama-sama meluruskan niat, mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan kemudahan untuk mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan guru kita. Dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya guna mengikat faedah yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan insya Allah program ini senantiasa disiarkan langsung di fanpage Basis. Bagi teman-teman yang barangkali saat ini udur, bisa menyimak di channel Facebook Basis. Dan berikutnya kami berikan kesempatan sepenuhnya kepada guru kita, Al-Ustadz Yohanes Riga Hafizallah Ta'ala, untuk menyampaikan materinya. Tafadhal, Ustaz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bersama mempelajari cara membaca dan mengi'rab serta memahami kitab Arab Gundul, yang mana faedahnya kita ambil dari kitab Syekh Ibnu Utsaimin yang berjudul Kitabul Ilmi. Kita ada di halaman 47 atau 48 yang di PDF. Dan pada poin sebab-sebab yang menolong penuntut ilmu dalam proses belajar. Sebelumnya kita sudah bahas sebab yang pertama adalah takwa. Dan kita ada di poin yang kedua, sebab kedua yang menolong penuntut ilmu itu adalah apa? Al-musabarah Musabarah, wal istimrar ala talabil ilmi. tekun dan konsisten dalam menuntut ilmu. Ini adalah sebab yang menolong penuntut ilmu dalam proses belajar. Pada poin ini, Syekh Ibnu Utsaimin, penulis kitab ini, memberikan dua contoh sebelumnya, yaitu Ibnu Abbas, sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa beliau tidak gengsi dalam mencari hadis. Bahkan beliau rela tidur di depan pintu orang yang memiliki hadis sampai beliau berdebu, ditiup angin berdebu, karena menunggu orang tersebut yang sedang tidur siang. Padahal beliau adalah keluarga Nabi SAW. Beliau tidak gengsi dalam mencari hadis. Contoh yang kedua yaitu Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau bergadang memikirkan faedah dari hadis Ya Aba Umar ma fa'alan nughair. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Umar,
di mana beliau ini adalah seorang anak yang saat itu burungnya mati. Kemudian sedih, Nabi SAW bertanya, "Ya Aba Umair, sedang apa Nugair? Sedang apa burung kecil itu?" Imam Syafi'i memikirkan hadis ini sepanjang malam sampai diriwayatkan ada 1000 faedah yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dari satu hadis ini. Yang mana setiap faedahnya itu beliau ambil hadis lain yang berkaitan dengannya. Jadi faedah hadis, faedah hadis, faedah hadis. Sampai 1000 faedah. Dan beliau tidak tidur sepanjang malam tersebut sampai heran keluarganya Imam Ahmad. Keluarga Imam Ahmad pada saat itu kan Imam Syafi'i bertamu ke Im- Imam Ahmad. Sampai heran, kenapa engkau Imam Ahmad memuji orang ini padahal dia banyak makan, banyak minum, tidak tidur dan tidak wudhu. Sampai seperti itu ternyata dijelaskan oleh Imam Syafi'i bahwa beliau memikirkan faedah dari hadis tersebut sampai tidak batal wudhunya dari Isya sampai subuh. Dan beliau tidak wudhu karena tidak ingin membebani keluarganya Imam Ahmad dalam menyediakan air wudhu. Itulah dua contoh dari yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, penulis yaitu Syekh Ibnu Utsaimin memberikan contoh ketiga bagaimana seorang Imam Al-Kisai, imam penduduk Al-Kufah, yang mana beliau ini adalah ulamanya qiraat dan nahwu, ulama ilmu bahasa Arab, yang bernama Al-Kisai. Al-Kisai ini adalah seorang ahli nahwu, yang mana beliau memulai belajarnya di usia 40 tahun. Bukan dari kecil. Sebelumnya, sebelum 40 tahun itu, beliau mengembala kambing. Sampai dikisahkan ketika dia lewat bertemu dengan seorang ibu dan anak. Yang mana ibu tersebut mengatakan kepada anaknya, "Wahai anak, bacalah buku, pergilah baca buku. Jangan sampai engkau besar jadi orang seperti pengembala kambing ini." Sampai ibunya ngomong seperti itu di hadapan Al-Kisai. Pada saat itulah langsung Imam Al-Kisai tersebut tersentak. Dan mulailah beliau belajar. Pada saat belajar, beliau menghadapi tantangan. Bagaimana beliau menghadapi tantangan? Nah, nanti kita akan baca dari tulisan Syekh Ibnu Utsaimin ini. Ya. Baik, kita akan mempelajari bagaimana cara membaca, ya, mengi'rab dan memahami serta mengambil faedah dari tulisan Syekh Ibnu Utsaimin ini. Siapa yang mau coba membaca? Tafadhol. Ya, Ustaz. Ya, buka. Wahid ya. Nggih, Ustaz. Ya, baik. Silakan Pak. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Faqad hadatsani Syekhuna Al-Musabir. dijelaskan tasdid. Hadatsani Syekhuna Al-Musabiru Abdurrahmani As-Sa'di. Rahimahullahu annahu zakkara, mungkin Ustaz ya. Zukiro. Zukira anil Kisai imami ahlil kufati fin nahwi. Annahu talaban nahwa falam yatamakkan. Annahu tolaba. Talaba nahwu. Ini nahwu ya. Nahwu. Jangan finahwi. Nahwu itu sudah jadi istilah ilmu nahwu ya. Nahwi aja Ustaz ya. Juga sama. Annahu Nahwi talaban nahwu. talaban nahwu falam yatamakkan. Ya, falam yatamakkan. Wa fi yaumin minal ayyami
wajada namlatan tahmilu Minal ayyami. Jangan mi. Fi yaumin minal ayyami. yaumin minal ayyami wajada Wajada namlatan tahmilu ta'aman. namlatan. Namlatan Hmm. tahmilu ta'aman wa laha so'at watas udus tadi ya, watas udu bihi, Batas. watas udu Nah, nanti kita lihat ya. ya, watas udu Nah, bihi. ini sebenarnya ada kemungkinan adu, tas udu, dan tas aidu. Taunya Iya, dari mana? lihatnya di ini ya tadi ya, di Dari bab sulasi mujarrad tadi. taunya kita tas adu. Ya, ini benarnya tas adu. Taunya dari mana? Apakah Wajah tas idu atau sorot tas tadi, sorot. bukan? Ini taunya dari kamus. Oh, kamu ini Karena Simai. ada kemungkinan itu tas aidu, tas udu, tas adu. Makanya kita mesti sering membuka kamus, sering mendengar. Ya. Kalau tas adu, nanti kita lihat kamus ya, kamus online. Lanjut Ustaz ya. Watas adu bihi ilal jidari wa Ya. kullama sa'adat saqatat. Wa kullama Sa'adat saja. sa'idat. Sa'idat saqatat. Nanti kita lihat kamus. Dia ada kemungkinan sa'uda, sa'ada, dan sa'ida. Ya. Nah, tiga kemungkinan itu kita lihatnya di kamus. Ya. Nanti kita lihat ya. Saqatat. Ya. Walakinnaha walakinnaha sabarat hatta takhallasat. Tanya panjang, sabarat. Ya, walakinnaha sabarat Hmm. hatta takhallasat min Takhal- hadhil uqbati. Takhallasat min hadhil uqbati wa sa'idatil jidara. Jidara Wasa'adatil Ustaz. jidar. Jidaru. Jidara Jidarot. Ustaz ya. Jidarot. Maf'ul. Faqala al-Kisai hadihi namlatu sabarat hatta wasolat hatta wasolatil ghayata fasabara hatta sara imaman fin nahwi. Innahu. Oh, fin nahwi ya, maaf Ustaz, fin nahwi. Hmm. Walihada ya, oh lanjut Ustaz ya. Walihada yang bagi lana ayyuhat tolabatu antusabira wala nay Malah batu ya. tolabat An. an nusabira Ustaz. An nusabira Piro. wala nay asa Ustaz. Naik. Naik as. Nay asa fa innal ya'sa Ustaz ya. Fa innal ya'sa maknahu Fa innal ya's. saddu babil khairi. Saddu Babil khairi. babil khairi. Wa yambagi lana alla natasya'ama. Allah. Alla natasya'ama. Natasha. Ama. Bal natafa'ala Natafa'ala. wa anna udda anfusana khairan. Na'udda anfusana Khairan. khairan. Ya. Baik, kita coba menerjemahkan ya. Ya. Wa qad haddatsani artinya.
yang telah menceritakan. Sungguh dan Kot sungguh itu telah kalau bercerita setelah padaku. Sungguh. ini Sungguh, Ustaz. tadi artinya apa? Bercerita. Sungguh. Sungguh. Kodnya itu artinya sungguh. Tapi kalau kodnya itu setelahnya fi'il mudhari itu artinya terkadang ya. Terkadang. Takdir. Sungguh apa? Telah bercerita. telah menceritakan padaku. Coba terjemahan Sung- benar versi bahasa Indonesia. Nah, Apa dulu? Subjek dulu. berkata Subjek sungguh telah menceritakan kepadaku Syekh kami itu bukan yang tekun. telah Atau Subjek dulu Ustaz ya. sungguh guruku ya. Jadi guruku dahulu kan subjeknya sungguh guru kami telah menceritakan kepadaku. Padaku. sungguh telah Yaitu menceritakan kepada guruku itu bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu subjek dulu. Sungguh guru kami yang tekun ya, yang tekun telah menceritakan kepadaku, telah bercerita kepadaku. yaitu Abdurrahman Sa'di. Rahimahullah telah menceritakan kepadaku. Ya. Sungguh guru kami yang tekun yaitu Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah telah menceritakan kepadaku. Ya. Jadi terjemahnya di sini dulu. Baru telah menceritakan, ini telah menceritakan. Telah menceritakan kepadaku ya. Padakunya itu yang ni-nya ini ya. Sungguh guru kami yang tekun yaitu Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah telah menceritakan kepadaku ya, baru annahu bahwasanya ya. Bahwasanya apa? Ini tadi apa? Zukiro ya. Dzukiro disebutkan, diriwayatkan. Atau direwayatkan dari Kisai nama orang, nama ulama ya. Yaitu imam, ini dibacanya penduduk Kufah. imami, Ahli Kufah. imami ya. Ya, Imam. imami. Karena dia mengikuti Al-Kisai badal ya, badal dari Badal. sama seperti Abdurrahman ya. Abdurrahman ini kenapa Abdu? Karena dia badalnya ke Sekuna. Syekhu. Ya. Annal kusai apa tadi Ustaz? Anna? Al-Kisai. Annal Annahu kusai. disebutkan dari Al-Kisai. Ya. Imam penduduk Kufah. Kufah. itu di Irak ya. Irak. Jadi Baghdad. ilmu nahwu itu ada 3 manhaj ya. Tiga bukan manhaj. Mazhab, 3 mazhab. Ya, sebagaimana fikih itu kan ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu ya. Nah, kalau di ilmu nahwu itu ada 3 yang mencolok, yaitu mazhabnya Kufi ya, atau yang kedua Basrah tadi. Basrah, yang ketiga Basrah. Baghdad. Tapi lebih terkenalnya 2 ya, Kufah dengan Basrah. Nah, kalau Basrah itu Imam Basrah. Kaweh. Ya. Kalau Kufah itu Imam Al-Kisai. Nah, beliau tuh sampai menjadi imam dalam hal ilmu nahwu. Dan juga nanti kalau tuh baca biografinya juga di bidang kiroat. Bidang kiroat beliau adalah ulama besar pada saat itu. Annahu bahwasanya bahwasannya Al-Kisai tolaba apa? Mencari, belajar saja. menuntut. Belajar. Menuntut Proses. atau belajar nahwu. Belajar nahwu Alam. tetapi tidak mampu. Ya, tamatkan. Tapi beliau belum mampu menguasainya. Belum menguasainya. Ya, ini bisa diartikan menguasai.
Beliau menuntut ilmu nahwu, tapi beliau belum menguasai. Artinya beliau pusing, tidak paham dengan ilmu nahwu tersebut. Nah, ini berarti usianya itu di atas 40 ya, karena mulai belajar itu ketika umur 40 tahun. Wa fi yaumin minal ayyam, nah, Pada suatu hari beliau di suatu hari, ya, di suatu hari beliau itu duduk di bawah pohon. Kemudian dilihatnya eh, ada tembok, ya. Di tembok itu ada semut, seekor semut. Namlah itu seekor semut. Beliau menemui seekor semut. Menemukan seekor semut. Ini menemukan ya, wajada. Atau melihat bisa juga ya. mendapati seekor temut Mendapati lebih tepat ya. Mendapati seekor semut yang sedang membawa makanan ya, sedang membawa makanan laha. Apa itu laha? padanya, Bukan padanya, untuknya. untuknya. Ya. Dia membawa makanannya lah gitu. Membawa makanannya. Semut itu membawa makanannya. Wa tas'adu bihi ilal jidar. Apa? Menaiki dinding, Memanjat dinding. ilal jidar ya. Dia memanjat ke dinding ya. Biasa kan semut membawa makanan di dinding ya kan. Dia membawa makanan. Nah, biasanya kan makanannya itu lebih besar daripada dia ya. Atau lebih berat lah gitu makanannya Iya. itu berat. Wa kullama apa? Setiap kali Kali. Setiap kali kali naik menaik jatuh. setiap kali sa'idat ini siapa? Semut. semut, Ustaz. Setiap kali semut itu naik semut atau itu naik, manjat dinding tersebut, kemudian maka semut itu terjatuh. terjatuh ya. Setiap kali naik udah mau sampai jatuh. Jadi dikisahkan itu sampai 6 kali. Jatuh, naik, jatuh sampai 6 kali. Ini yang ketujuhnya berhasil. Ya. Walakin naha akan tetapi semut tersebut tabarat. Tidak menyerah, tekun, Tabarat apa tadi? tekun, tidak menyerah, tidak berhenti. Ya, tidak berhenti terus Sabar. dalam mencobanya. Terus cobanya. Hatta takhallasat min hadhil aqabah. Sampai dia Sehingga salah Sampai menyelesaikan semut itu berhasil. Sampai bebas dia dari masalah. dari kesusahan ya. Obat. Takhallas itu bebas. Sampai dia terbebas dari masalah ini. Sampai masalahnya selesai. Jatuh. Ya. Wasa'idatil jidar. Dan akhirnya dia Semut naik memanjat ke dinding, dinding naik ke tembok. itu tembok ya. Al-Kisah itu mengamati itu, semut itu. Dilihatnya semut itu naik, jatuh, naik lagi kan. Tidak menyerah. Tidak, dia semut itu udahlah sampai sini aja, nggak jadi manjat dinding, tidak seperti itu, tapi ini berusaha. Akhirnya semut itu berhasil. Nah, pada saat itulah Al-Kisai menyadari bahwa kita perlu tekun untuk mencapai tujuan kita. Kata Imam Syafi'i, Imam Al-Kisai, faqala Al-Kisai, hazihin namlah, apa? Hazihin namlatu, Semut ini semut ini tekun, Ustaz. Sabar. tekun. Tekun hatta Sehingga sehingga sampai sampai pada tujuan. pada tujuan. Wasolatil ghayat. Sampai pada tujuan. sampai tujuannya tercapai.
sampai tujuan tercapai. Fasa baro. Siapa nih yang fasa baro ini? Al-Kisai. Kisai Ustaz ya. Al-Kisai, bukan Kisai. sebut lagi ini sabaronya ini Al-Kisai sekarang. Maka Al-Kisai tersebut tekun. Ustaz. Karena melihat semut itu tekun, dia juga tekun. Fasa baro hatta Sehingga Hingga menjadi soro sampai menjadi sampai Soro menjadi menjadi imam ilmu imam nahu. dalam hal Nahu. Ilmu nahu. nahu. Apakah Al-Kisai tersebut tekunnya itu ketika saat itu juga dia jadi imam nahu? Oke. Tidak kan? Dia terus belajar sampai berproses, sampai beberapa tahun kemudian barulah menjadi imam nahu. Ya. Jadi tidak ada yang instan. Tidak ada proses yang instan, apalagi tujuannya yang besar. Beliau tekun sampai beliau itu menjadi imam dalam hal ilmu nahwu. Walihada, oleh karenanya, ini Syekh Utsaimin yang mengatakannya, penulis buku ini. Oleh karenanya, atau untuk ini, ya, li itu untuk, ada ini. Untuk ini, yang bagi. Kita harus dia harus pasti harus Semestinya bagi kita, wahai Penduduk Wahai menuntut ilmu. Para penuntut ilmu, ini jamak ya, para hai penuntut para pelajar, pelajar. Tolabah itu jamak dari tolib. Bukan mu'annas ya. Kalau mu'annasnya tolibah, tolnya panjang. Itu artinya murid perempuan, tolibah. Tapi kalau tolabah itu jamak. Ya. Jamak yaitu para pelajar. Semestinya bagi kita, wahai para pelajar, Untuk tekun dan tidak berputus asa, dan kita tidak berputus asa. dan Jangan berputus asa. jangan kita berputus asa. Fa innal ya's, sesungguhnya punya putus asa itu putus asa itu, ini putus asa, maknahu. Apa tuh? artinya Artinya, Berarti menutup pintu kebaikan. ya, syaddu itu menutup. Menutup itu kebaikan. Putus asa itu menutup pintu kebaikan. Karena kalau putus asa, artinya kita berhenti, stop sampai di situ. Sudah. Kita lepas, sudah tertutup itu pintu-pintu kebaikan. Padahal kalau kita tidak berputus asa, terus berusaha, maka akan membuka pintu-pintu kebaikan. Jadi kita jangan menyerah, jangan putus asa. Wa yambaghi lana, dan dan semestinya semestinya bagi kami bagi kita, Dan sepantasnya bagi kita Untuk pesimis. tidak berputus asa, pesimis. ya, Pesimis Ustaz. Tidak pesimis, pesimis. Allah tidak. Akan tetapi optimis. akan tetapi Nata pahala itu, nata pahala itu apa? kita jangan insya tidak pesimis, Allah mesti sama optimis. Bahkan kita Nah, udah itu kembali saja. wa an na'udda itu adda itu artinya apa? Mengatur atau mempersiapkan.
menganggap. Atau mempersiapkan kembali ya. Mengatur, mempersiapkan. Bisa artinya menganggap ya, lebih tepat. Dan kita menganggap Menganggap. baik. Bisa juga mempersiapkan diri kita dengan kebaikan. Tapi lebih tepatnya mungkin menganggap ya. Yang udah ada yang uddu itu artinya menganggap. Dan kita menganggap diri kita baik, artinya kita percaya diri ya. Uqubah apa makna Ustaz? Uqubah tadi apa artinya? Hazihil uqubah. Aqobah itu tantangan, rintangan. Dia terlepas dari rintangan ini. Ya, ada pertanyaan tentang maknanya? Na'udda Ustaz tadi apa Ustaz? Na'udda anfusana. Menganggap Menganggap. diri kita baik, artinya kita percaya diri lah ya. Kita harus percaya diri. Menganggap diri kita baik, jangan kita menganggap diri kita tuh lemah, diri kita itu bodoh, tidak mampu, jangan seperti itu. Ya, jadi na'udda itu menganggap, menghitung, menganggap. Anfusana. Baik, sekarang kita bahas cara mengi'rab. Dengan kita tahu cara mengi'rab, kita lebih paham dengan makna dari kalimat. Karena kalau salah dalam mengi'rab, maka salah dalam memahaminya. Baik, sekarang kita coba waqad ya. Kita mulai dari awal lagi. Waqad. Wa di sini adalah wa Permulaan. Istinaf. Wa permulaan. ya. Istinaf ya. Harfun istinaf. Dia permulaan. Karena mau ganti warna dulu. Warna pena sebentar. Kalau qad harfu Al-Tahqiq. harfu tahqiq. Tahqiq. Artinya sungguh. Haddasani, haddasani ini haddasanya ini fi'il atau isim? Fi'il madi. Fa'il madi. Oke. Kalau ini fi'il, mana fa'ilnya? Syaihu. Fa'il ya. Syekhuna ini adalah fa'ilnya atau subjeknya ya. Cara mengi'rabnya fa'ilun Fa'ilun Wa amlatu dhammatun. Zahiratun. fihi dhammatun zahiratun fi akhirih. fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi Dhammatun zahiratun. dhammatu zahiratu. Jadi tanda rofa'nya adalah dhammah. Tanda rofa itu umumnya adalah dhammah. Haddasani tadi ya. Haddasani. Hadasani. Haddasani. Haddasa berarti kan fi'ilnya Ustaz. Haddasa wazannya fa'ala. Oh ya. Mana maf'ul bihnya? Ini enggak. Nah, ini hadasani ini. Ya, ini yang sebenarnya maf'ul bihnya ya. Ya mutakallim namanya. Ya mutakallim ya. Ini saya kan. Tapi mesti ada nun wiqayah. Ni. Nah, kalau tidak ada nun wiqayah, maka menjadi haddasi. Ya. Haddasi itu menyerupai isim. Karena yang berakhiran kasroh itu adalah isim. Maka ditambahkan dengan nun, namanya nun wiqayah. Wiqayah itu artinya melindungi. Nun wiqayah. Jadi haddasani syekhuna. Syekhuna tadi fa'il. Nanya
Domir mutasil. Domir Mutasil. mutasil. Domir Maf'ulun bi Mudhafun Fi mahali ilaih. jar. mudhafun ilaihi. Ya, mudhaf mahali jari bil idhofah atau fi mahali jari mudhafin ilaihi bisa ya. Tapi kalau di warna yang warna hijau ini, yang di belakang background Anda tuh, Anda mengikuti manhajnya itu bil idhofah. Jadi kalau setiap mengi'rab mudhaf ilaih fi mahali jarin bil idhofah. Itu sering seperti itu cara mengi'rabnya. Bil idhofah. Kalau langsung mudhafun ilaihi bisa, Ustaz. Juga. Beberapa kadang seperti itu ya, mudhafun ilaih cara mengi'rabnya. Al-musabir sebagai Na'tun li syaikhu. Badal Ustaz. ya lebih Hah? tepatnya Na'tun. Dari Syekhuna. dua, bisa naat, bisa badal, Oh, bisa dua-duanya. bisa dua-duanya. Oh, Iya. Seperti misalkan kalau ada bin, misalkan Abdurrahman ibni Nasir As-Sa'di. Nah, bin ibninya itu juga sama, bisa badal, bisa naat. Dua-duanya bisa. Ya. Ustaz, minta dijelaskan dulu. Syekhunal musabiro. Kenapa musabirahnya itu dibilang naat, sedangkan di situ tidak sama? Ya, naat Musabiru. itu dia menjelaskan bahwa beliau itu adalah orang yang tekun. Ya. Kalau dia badal berarti dia menjelaskan al-musabir itu adalah sama dengan Syekhuna atau sama dengan Abdurrahman ibni As-Sa'di. Kita bisa menyebutnya al-musabir karena beliau memang disifati dengan orang yang tekun. Ya. Jadi yang paling tepat apakah badal atau naktun, Ustaz? Sama dua-duanya, Bu. Ya. Sama dua-duanya boleh boleh naat, boleh badal. Kalau di buku Ana itu biasanya badal ya jelaskannya. Ya. Kalau seperti kalau nama Kayaknya badal itu. ya, badal lebih kalau di buku Ana itu kalau yang seperti ini nama itu ya Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di itu semuanya badal ya. Badal dari sebelumnya. Ya. Badal dari Syekhuna. Tapi kalau dia seandainya Ustaz ya, seandainya dia naktun ya, dia as-syekhunanya harus pakai alif lam juga, baru sama benar dia dengan al-musabir. Ini juga ma'rifah karena dia idofah kepada Idofah. ma'rifah. Isim ma'rifah dia ini. Karena mudhof ilaihnya itu na itu adalah ma'rifah. Domir itu isim ma'rifah. Jadi tidak mesti ma'rifah itu ada alif lam. Ya. Jadi setiap domir itu berarti sudah makrifat, Ustaz ya? Iya, ma'rifah. Bukan ma'rifat, ma'rifah. Makrifah ya. Al-musabir orang yang tekun. Jadi badal. Karena dia badal atau naat tadi ya. Maka i'rabnya mesti sama. I'rab dari syekhuna ini adalah rofa ya. Maka dia mesti rofa juga. Dengan tanda dhammah karena dia isim mufrad. Syekhuna mubah musa. Kemudian Abdurrahman ini badal sama dengan al-musabir. Dia juga mesti rofa dengan tanda dhammah ya. Sama dhammah. Kemudian Ar-Rahman kenapa di kasroh? Udah pun nilai. Mudhafun ilaih Ustaz. Abdurrahman. Nah, As-Sa'di ini i'rabnya apa? Badal dari abdu. Ya, jadi dia rofa. Ini sebenarnya rofa ya. Tapi alamat atau tanda dari rofanya apa? Dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Dhammah Tersembunyi. muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Jadi ada berapa badal itu, Ustaz ya? Banyak badalnya itu. Ya, yang ini musabir, abdu, dan as-sa'di.
Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di adalah gurunya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau terkenal dengan karyanya Tafsir Karimir Rahman di Tafsir Kalamil Mannan. Itu tafsir yang singkat, padat, bahasa mudah, dan mengenai ke hati. Itu luar biasa. Mungkin beliau menulisnya dalam kondisi yang ikhlas ya. Kalau Anda bacanya itu luar biasa itu. Tafsir As-Sa'di. Ya, lebih dikenal dengan tafsir As-Sa'di atau tafsir Karimir Rahman di Tafsir Kalamil Mannan. Rahimahullah, beliau sudah meninggal ya. Semoga Allah merahmati beliau. Ini adalah jumlah I'tiradiyah. Tirodiyah. Irodi. Jadi yang menceritakan ini adalah Abdurrahman As-Sa'di yang menceritakan dari kisahnya Al-Kisai tersebut. Dinukil oleh Kalau sebutnya Ustaz, jumlah du'aiyah boleh nggak Ustaz namanya Pak? gimana Pak? Rahimahullah. Ada yang Rah- menyebut namanya jumlah du'aiyah Ustaz. Jumlah Istilah du'aiyah Ustaz. doa, iya, jumlah Ya, doa gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam segala. Istilahnya tidak masalah ya kalau dari segi istilah jumlah doa. Tapi kalau dari nahwu itu jumlah i'tiradiyah. I'tiradiyah. Jumlah selingan lah artinya. Selingan saja gitu ini. Jadi tidak ada kedudukannya dalam kalimat. Dalam i'rab. Biasanya bentuknya doa atau pujian, ya, sholawat, itu bentuk dari jumlah i'tiradiyah. I'tiradiyah. Annahu, hu-nya kembali kemana? Bahasanya Sa'di ya. Iya. Bahwasanya dia. Pengarang ya Diceritakan Ustaz ya? ini. Siapa tadi? Hu-nya siapa nih? Kembali ke siapa? Saya Utsaimin Ustaz. Hu-nya ini apa namanya? Siapa Ustaz? Domiru sya'an. Nah, masih ingat nggak Ujuk-ujuk apa? Domiru sya'an ini kembalinya bukan Pemanggilan. kembali ke depan. Dia menceritakan ke depan bahwasanya nya-nya itu adalah kalimat setelahnya. Perkara setelahnya. Domiru sya'an. Oh, Damir Syah. Jadi domirnya itu menunjukkan makna setelahnya. Setelahnya inilah. Di dalam bahasa Indonesia pun begitu juga kan. Bahwasanya dia pergi misalkan. Bahwasanya dia pergi. Nya itu apa bahwasanya? Ya nya-nya itu adalah perkara dia pergi. Ya kan? Bahwa dia pergi. Kan gitu. Jadi domir sya'n ini istilah dari bahasa Arabnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita mencari ke belakang ini ya. Tidak nyambung kalau bahwasanya misalkan guru kami tersebut, padahal di sini diceritakan, bukan menceritakan. Jadi kembali ke As-Syekhani tadi ya yang Ini Syekhani. Kembalinya. bahwa perkara setelahnya yaitu zukiro ani kisai. Zukiro artinya jadi apa? Diceritakan. Iya. Fi'il Kalau madi majhul. majhul ya. Kalau maklumnya zakar. Zakaru itu artinya Menceritakan. menceritakan. Kalau zukiro di dhammah kasro sebelum akhirnya zukiro. Maka dia jadi fi'lun madin majhulun. Ya, fi'lun madin majhul. Mana naibul fa'ilnya? Mustatir. Kisah itu bukan. Yang ceritakan. Mana naibul fa'ilnya? Mustatir Ustaz. Domir mustatir. Kalau mencari naibul fa'il, maka coba kita balikkan lagi ke bentuk maklumnya, bentuk aktifnya, yaitu zakaro. Zakaro Syekhuna berarti Ustaz ya?
Berarti siapa yang menyebutkan Syekhuna kan? Syekhuna. Fa'ilnya dihapus. Tidak ada lagi, jangan cari fa'ilnya. Berarti sebelumnya yang maf'ul bihnya mana? Zakaro Kisai. Syekhuna kan al-Kisai. disebutkan oleh Syekhuna tersebut. Oh. Oh, naibul fa'ilnya pakai an itu, Ustaz. Bukan. Oh, bukan. Yang mana? Mana naibul fa'ilnya? Atau bisa kita tanya apa yang disebutkan? Bahwasanya disebutkan An apa yang disebut yang diceritakan itu? annahu Annahu talaban talaba. Annahu talaban nahu. Ini yang naibul fa'ilnya ya. Jadi tidak mesti naibul fa'il atau fa'il itu langsung. nempel dengan fi'ilnya. Ya. Di sini naibul fa'ilnya. Annahu. Jadi ini kalau dipindahkan ke belakang misalnya talabul ilmi. Ini juga di ke belakang kan tidak masalah ya. Jadi kalau kita putus aja di sini zukiro'an anil kisai sampai sini saja misalkan, maka tidak paham apa yang disebutkan dari Imam Al-Kisai itu. Kita tidak paham apa yang disebutkan. Ya barulah paham bahwasanya beliau menuntut ilmu nahwu tapi tidak menguasainya. Ya jadi ini naibul fa'ilnya adalah berbentuk jumlah annahu anna isimnya Dan khobarnya. khobar anna. Jadi ini naibul fa'il yang ana lingkari ini adalah naibul fa'ilnya. Paham? Kalau anil kisai Biar majrur muta'alliq, ya, Ustaz. Muta'alliq. alik kepada Il dzukiro. zukiro. Jar dan majrur ini muta'alik kepada. Jadi ini tidak bisa dipisahkan ya. Terkait dia. Bisa dipisahkan dengan kalimat-kalimat lain, kata-kata lainnya, tapi dia terkaitnya dengan zukiro. Zukiro'an. Zukiro'anin kisai. Yaitu Sebagai imam apa ukiran tadi Ustaz? Jar majrur penduduk ya. Kufah. Ahli Kufah. Kufah itu nama daerah ya. Nama seperti Basrah dan Baghdad. Jadi Irak. Dulu ilmu itu terpusatnya di Irak. Kenapa? Karena khalifahnya di sana. Ustadz, numpang tanya, Al-Kasai itu artinya apa, Ustadz? Al-Kisai, Pak. Itu nama Oh. ulama itu. Hah? Iya, nama ulama Orang. Nama orang. Imam Kisai. Imam Al-Kisai. Al-Kisai, iya. Disebut dari Al-Kisai tersebut, Al-Kisai itu adalah imam penduduk Kufah dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Ilmu nahwu ini termasuk juga ilmu sorof juga ya di dalamnya. An-nahwu bahwasanya ini tadi naibul fa'il. Ini sama ya, an-nahwu ini juga sama seperti ini ya, hu-nya dhamirus sya'n. Bahwasanya tolaba, siapa yang tolaba? Mana fa'ilnya? Mustatir. Kembali ke Imam Kisai. Imam Kisai. ya Al-Kisai, bahwasanya Al-Kisai menuntut ilmu Nahwu. belajar ilmu nahwu. Jadi ini fa'ilnya kembali ke Al-Kisai. Kemudian nahwu itu sebagai Nahwa tadi, bukan. nah, sebagai apa dia? Maf'ulun bihi, Ustaz. Maf'ulun bihi. Maf'ul bih. Tapi kenapa dia dhammah? Karena Udah masyhur, Ustaz.
Dia sudah jadi istilah ya, ilmu nahwu. Oh, begitu. Ada ilmu nahwi, ilmu nahwu adanya. Berarti mabni atau gimana Ya. itu, Ustaz? Jadi Kalau ini begitu? maf'ul bih ya. Ya, dihukumi mabni ya kalau seperti itu karena sudah jadi istilah Oh, talaban nahwu. Falam, fa-nya ini apa? Atop. Nah, Ataf. Ataf. Atop. Ya. iya atop, sorry mau ngomong atop. Harfu atfin. Fa-nya harfu atfin. Lam harfu Huruf jazm. jazmin Harfu jazm. jazmin Jazm. wa nafyin. wa nafyin. Huruf Penjazm jazm dan nafi. Dan menafikan ya. Sehingga ya tamakkan fi'il mudhari'nya ini mesti di jazm. Sukun jazm. sukun. Jazm dengan tanda sukun. Jadi ini tandanya sukun. Falam yatamakkan. Beliau tidak menguasainya. Wa fi yaumin minal ayyami. Apa artinya? Pada suatu hari. Hari. Pada suatu hari. Ya. Fi yaumin minal ayyam itu artinya pada suatu hari. Ini muta'aliknya kepada wajada ya. Wajada fi yaumin minal ayyam. Ya. Ini setelah fi mesti jar dengan tanda kasrah. Ini juga huruf jar. Ini tandanya kasrah. Ayyam itu jamak dari Yaum. yaum. Wajada. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Namlatan Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. maf'ulun bih. Wajada itu maf'ul bihnya berapa? 2. Iya, 2. Dua. Jadi mana satu lagi? Jumlah. Ta'aman. Ya, berbentuk jumlah ini. Dari tahmilu Ustaz ya. Tahmilu ta'aman laha itu adalah maf'ul bih yang kedua. Dia mendapati seekor semut memikul atau membawa makanan. Tahmilu mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Mustatir kembalinya ke namlah. Ya, takdiru hiya kembalinya ke Namlatun. namlah. Ta'aman sebagai Maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. bukan maf'ul dari wajada ya, dari Tahmilu. tahmilu ya. Tapi dari tahmilu. Maf'ul bih itu objeknya ya. Dia memikul atau membawa makanan ya. Laha ini jar majrur muta'alliq kepada ta'aman. Tahmilu. Ta'aman. Ta'aman. Ta'aman laha. Ya. Wa tas'adu Harfu Waw atop. Harfin tas'adu fi'lun mudhari. Dia kan ini ya. Sebentar ya. Al-Ma'ani. Kamus. Sa'ida yas'adu. Berarti tas'adu berarti. Ya. Sa'ida yas'adu. Kalau kita mau tahu harokat tengahnya, itu mesti lihat ke kamus. Sa'ida yas. Ini Di so'ida ya. So'ada, so'ida, atau so'uda, atau so'ada. Nah, ini so'ida. Jadi bentuk madinya itu di kasroh ya. So'ida, tapi mudhari'nya di fathah. yas'adu. Yaf'alu. Yas'adu. Yes, adu. Nah, ini tidak ada rumusnya ya. Kalau so'ida tengah Berarti
Tapi juga ada yang itu so'adu kayak di surat apa itu? So ada. Di so'ada di Ya ini so ada. tasdid. Tapi kalau dia tidak ditasdid, so'ida. Ya ini. Irtaqa wa ala. Artinya dia ke atas ya. Raqibaha man sa'idal jabal. Ala minal asfal ilal a'la. Jadi dari bawah ke atas. Mendaki. Itu artinya sa'ida. Mudhari'nya tas'adu tadi ya. Wa tas'adu bihi. Dia memanjat atau mendaki ke tembok. Wa kullama. Kullama ini apa? Setiap kali. Setiap kali dia jenisnya apa? Isim atau fi'il? Dom, Zorof tadi ya. Dia isim ya, isim syarat. Bima'na oh, tikrar. Ada di buku warna hijau itu ya. Setiap ini buku warna hijau itu isim. Mesti dengan fi'il madi. Jawab syaratnya. Halaman 46 kalau nggak salah Ustaz. Syarat kullama. Kullama itu menunjukkan pengulangan. Itu mansub karena zorof. Cara mengirabnya ismu syartin. Ghairi jazim. Ghairi jazim. oh berarti dia tidak Itu dia tidak menjazmkan. Karena ada isim syarat itu yang menjazmkan. Nah, yufidu bermakna pengulangan. Wa huwa mansubun ala dzarfiyah. Afwan. Dari tadi ada ngomong ternyata mati nih. Jelas suaranya? Iya, baru Jelas. kedengeran. Baru kedengaran. Ah ya. Ya tadi terputus. Afwan. Jadi setiap kali dia manjat, dia jatuh ya semutnya itu. Walakinnaha tetapi semut tersebut tekun. Ya. Hatta takhallasat sampai dia terbebas dari rintangan ini. Dia berusaha terus sampai terbebas dari rintangan tersebut. Ya, artinya dia berhasil melewati dinding tersebut. Wasa'adatil jidar. Dan dia akhirnya mendaki tembok. Faqala al-Kisai. Ini al-Kisainya adalah fa'ilnya ya. Qala ini fi'lun madin. Al-Kisai fa'ilun Marfu'un. ya marfu'un. Ini tanda domanya wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahir. Dhammatul muqaddam. Aw dhahir Ustaz. Ini dibacanya Al-Kisaiyu apa Al-Kisai? Al-Kisai. Berarti Lisik. Dhamma muqaddara ya Ustaz ya. Ya, dhammah muqaddar. Karena dalam bahasa Arab itu iyu itu berat ya. Iyu sama iyi. Itu berat bagi lisan Arab. Sehingga seringnya
tidak Munculkan. tidak dinampakkan. Jadi muqaddar. Hadhihi isim Isim isyarah. isyarah. Namlah badal. Badal. Ya. Ini badal dari hadhi. Semut ini ya, semut ini. Ini mesti dimakrifahkan ya. Kalau tidak ma'rifah, misalkan nakirah, hadhihi namlatun, maka artinya apa? Ini adalah semut. Ini adalah Ini semut. adalah Berarti semut. Mubtada. Tapi kalau hadhihi Mubtada khobar. namlatun, semut ini. Nah, itu ya pengaruh ya kalau antara ma'rifah dengan nakirah. Kalau hadhihi namlatun, artinya ini adalah semut. Tapi kalau hadhihi namlatu, semut ini. Semut ini itu belum lengkap maknanya. Ya. Karena ini mubtada, ini badal. Tapi kalau hadhihi namlatun itu sudah lengkap. Namlatunnya sebagai khobar. Ya, kalau dia nakirah. Tapi kalau ini belum lengkap. Semut ini, memangnya kenapa semut ini? Harus ada khobarnya. Ini mubtada. Setiap isim yang di awal itu namanya mubtada. Mubtada'un marfu'un, bukan seperti itu. Ismu isyaratin mabniyun mabniyun alal kasri. alal kasri fi mahalli Raf'in. raf'i mubtada'in. Mubtada. Gitu ya. Kalau isimnya mabni disebutkan dulu jenisnya. Ismu isyaratin. Tapi kalau mu'rab Raf. maka langsung disebutkan kedudukannya. Iya. Kan mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu zahiratu. Gitu ya. Kalau mu'rab. Jadi ini mabni hadhihi isim isyarah itu termasuk isim yang mabni. Nah, kalau dia muannas maka dia mesti hadhi. Kalau muzakkar haza ya. Namlah ini muannas. Sabarat. Ya, mana Fi'lun tadi madhi. khobarnya? Sabarat. Ya, khobarnya itu bentuknya jumlah ya. Fi'liyah. Sabarat ya. Ini kan jumlah ini sebenarnya ya, terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi khobarnya sabarat. Khobar dari hadhihi. Sabarat mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu hiya ya'udu ila namlah. Ya, betul. Iya, kembalinya ke namlah. Jadi semut itu yang tekun. Hatta wasolatil ghayah. Ini kok ghayata ya? Wasolatil ghayah tuh ya. Bukan salah tadi. Wasolat itu artinya tercapai ya. Oh, Tercapai berarti berarti tidak dia butuh maf'ulun bihi Ustaz ya? Ghayata Ustaz. Maf'ulun bihi. wasolat itu tercapai. Apa yang tercapai? Tujuannya. Ya bukan mencapai ya. Bukan mencapai. Kalau mencapai ya ya sebagai maf'ulun bihi, tapi dia artinya tercapai. Ustadz, Tercapai. tadi sabirotu ya, Ustadz ya. Khobar tadi sabirotu ya. Sabirat. Sabarat, sabarat. Jadi goyah ini fa'il dari wasola, Ustaz. Iya, fa'il dari wasolat. Wasolat itu artinya tercapai ya. Apa yang tercapai? Ya tujuan. Sampai tercapai tujuan gitu. Wasabaro. Nah, mana fa'il sabaro? Gua kembali ke Oh, Imam Kisai. ya Al-Kisai. Ya, kalau kita tahu kembalinya kemana, kita tahu artinya apa. Ya. Maka Imam Kisai tersebut tekun. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu mana fa'ilnya, ya, mana maf'ul bihnya, mana khobar, mana mubtada,
kita tidak tahu maknanya. Makanya itulah pentingnya kita belajar nahwu, ya, untuk mengerti istilah-istilah tersebut. Sudah mengerti istilah tersebut, kita mempelajari penerapannya di dalam kalimat. Ya. Jadi ini fa'ilnya itu adalah al-kisai. Kisai itulah yang tekun. Ya, setelah melihat semut itu tekun, dia juga berusaha untuk tekun, mengikuti semut tersebut. Oh, jadi jawab Kita syarat soro apa tadi Ustaz ya? sampai soro. Soro ini saudaranya apa? Kana. Kana. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Saudaranya kana. Kalau saudaranya kana, ya betul. Mana isim soro? Mustatir. Itu mustatir. Jadi isimnya adalah ismu soro domirun mustatirun takdiruhu Dua. Ya'udu huwa kisai. yaudu ila Kisai. al-kisai. Iya. Al-kisai yang jadi imam nahu. Semut ya. Jangan kembali ke semut. Kalau kembali ke semut, maka semut yang menjadi imam. Ya. Jadi sampai beliau Menjadi imam. Ya, hilang. Ustaz, suaranya Ustaz hilang lagi, Ustaz. Halo Ustaz. ini khobarnya soro. Nah, sempat terputus Ustaz suaranya Ustaz. Yes, putus ya. Imam itu adalah khobar soro. Jelas? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Sama seperti kana itu kan ada khobar kana. Demikian juga soro. Karena soro ini adalah saudarinya kana. Imaman finnahwi. Finnahwu. Ya. Walihada, oleh karenanya, atau untuk ini, yang bagi. Yang bagi ini adalah fi'il Mudhari. Berarti apa? In bago. In bago yan bagi gitu. Apa? Dari itu Ustaz ya. In fa'ala yan fa'ilu Ustaz. Ya, in bago yan bagi. In fa'ala. Artinya semestinya ya. Mana fa'il dari in yan bagi? Fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Mana fa'il dari yan bagi? Ada yang tahu? Talabatu. Bukan. Talabatu. Nah, Ustaz. Fa'ilnya tuh ini ya. An-nusabiro ini. Berbentuk masdar mu'awwal. Jadi kita harus mesti bertanya, apa yang semestinya? Yang semestinya itu adalah an-nusabiro. Itulah fa'ilnya. Semestinya kita tekun. Ayyuha at-talabah. Apa itu ayu? Harfun nida ya. Ya, harfun nida. Hanya harfut tanbih. Nah, jadi kalau ada ha di sini, ya ini di ma'rifah. Maka ma'rifah ini sebagai badal. Atau bisa juga sebagai na'at ya, dari ha-nya. Itu ada di buku Anak-Warna Hijau ya. Kalau sebutkan itu di bab munada ya.
Ada mungkin di halaman berapa ya Najwa? 160, Ustaz. 160 ya. Iya. Ya di halaman 160 mana ada. Nah, di halaman 163-nya buka itu ada keterangan kalau dia itu ya ayyuha. Ya ayyuha. Sebagai fasyairnya ini disebutkan sebagai na'at ya. Bisa dilihat di halaman 163 ya di buku Ana yang warna hijau yang background Ana itu di halaman 163 bagaimana cara mengi'rab ya ayyuha. Kemudian at-talabah ini sebagai na'at tadi ya. An-nusabira jadi fa'il wala nai'as. Nah, di sini ada la nahi ya. Janganlah kita dan janganlah kita putus asa. Putus asa. Sesungguhnya putus asa. Nah, al-ya'as ini adalah isim inna. Berarti yaksa, Ustaz. Fa innal yaksa. Ya, ya'sa. Fa innal ya'sa. Kenapa dia mansub? Karena dia isim inna. Mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Mana khabar inna? Khabarnya adalah ini. Jumlah makna syaddul babil khair. Ya. Jadi maknahu syaddul babil khair ini jumlah ini adalah khabar dari inna. Ya. Yang mana dari khabar ini ada anak kalimat lagi ini sebagai mubtada, ini sebagai khabar. Ya. Karena dia bentuknya jumlah ismiyah. Makna mubtada, syaddunya itu khabar, tapi bukan khabar inna ya, khabar mubtada ini. Maknanya ini adalah makna dari putus asa itu adalah syaddu babil khair. Syaddu itu khabarnya ya. Dan dia mudhaf. Babi khair itu sebagai mudhaf ilaih. Ya. Wa huwa mudhaf. Kemudian al-khair Mudhafun ini. mudhaf ilaih. Jadi ini dua ya. Babil ini mudhaf ilaih sekaligus dia sebagai mudhaf. Ini mudhaf ilaih saja. Kemudian wayam bagi ini sama dengan sebelumnya. Fa'ilnya itu adalah Allah yatasa'am. Natasa'am ya. Allah natasha'am. Natasha'am itu pesimis. Jadi ini fa'ilnya ya. Allah ini terdiri dari an dan la. Ya. Ini sama dengan masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal. Itulah sebagai fa'ilnya, fa'il dari yang bagi. Bal ini apa? Atop. Ya. Fa'ul jawab. Ini Fa'ul jawab syarat, Ustaz. huruf ataf. Bal itu huruf ataf. Sehingga dia mengikuti i'rab dari natasha'ama. Jadi natafa'ala. Ya sama-sama mansubnya kan ada lan di sini ya. Ada an ya, Fan. Ada an, kemudian ada la. Nah, mansubnya itu kan ada an-nya ini. An la natasha'ama bal natafa'al. Natafa'ala. Wa an wa-nya huruf ataf ya. Dan kita menganggap diri kita baik. Ya. Ini sama mansub kan ada an ya. Itu adalah nahnu. Na'ud. Anfusana sebagai Maf'ulun bihi. lebih yang pertama. Khairan maf'ul bih yang ke Dua.
Jadi ada dua. Baik, artinya kita percaya diri ya. Jangan kita anggap diri kita itu lemah. Itu maksud Syekh yang rahimahullah. Baik, kita Fa'il madi naud itu apa Ustaz? Naudu itu Ustaz. ya'uddu, adda, Ada. Mudoaf ya Ustaz. Ya, betul. Dhaaf. Adda, ya'uddu. Kemudian fa'ilnya na'uddu. Tapi ada an dari na'udda. Baik, untuk terakhir kita simpulkan lagi faedahnya saja mungkin ya. Bahwa dalam menuntut ilmu itu pasti ada rintangan, termasuk para ulama. Bahkan Al-Kisai di sini diceritakan bahwa beliau itu mulai belajar usia 40 tahun. Itu tidak menghalangi beliau dalam. Dan kalau kita lihat para sahabat pun seperti Umar bin Khattab ya, dan lain-lainnya baru masuk Islam itu kan umur 40-an kan. Ya berarti mereka baru mulai belajar di usia 40 tahun. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi usia tidak menghalangi seorang untuk belajar, asalkan tekun. Ya, sebagaimana Imam Al-Kisai ini, beliau malah menjadi imamnya, bukan main-main. Padahal sebelumnya, ya, itu kalau tahu kisahnya, ketemu sama ibu dan anak, ibu ini mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, pergilah engkau baca buku. Jangan sampai engkau besar, engkau menjadi penggembala kambing ini." Maksudnya Al-Kisai itu dulu sebelumnya penggembala kambing. Ya. Berhadapan mereka, di hadapan Imam Al-Kisai tersebut, ibu itu ngomong seperti itu. Ibu itu nggak mau anaknya seperti pengembala kambing ini. Maksudnya Al-Kisai itu. Di hadapan Al-Kisai tersebutlah ibu itu ngomong kepada anaknya. Kadang-kadang kehidupan kita seperti itu juga ya. Kita kadang-kadang dimaki-maki atau dijelekkan orang, kita itu dianggap rendah. Tapi justru itulah yang membangkitkan kita. Ya, ada hal-hal tertentu yang membuat kita termotivasi. Jadi bukan berarti orang lain itu mencela itu keburukan bagi kita. Justru itu bisa jadi awal dari perjalanan kita. Ya. Jadi jangan sampai kita mengurung diri, misalkan takut dicela. Kita tampil saja. Kalau ada yang menghina, justru itu mungkinlah awal dari perjuangan kita. Karena banyak contohnya ulama-ulama ya yang sukses, yang tiba-tiba dia mendapatkan hidayah. Ya. Hanya sepersekian detik itu dia dapat hidayah. Itu banyak sekali contoh. Contoh lainnya itu seperti Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah seorang perampok penjahat. Ya. Dan pada saat suatu hari beliau itu manjat untuk mengintip seorang perempuan. Ya, itu kan jahat itu. Tapi ketika itu dia dengar ada seorang ngaji membaca surat Al-Ahqaf. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubahum li dzikrillah. Kapan saatnya orang-orang yang beriman itu untuk mengingat Allah? Kapan lagi? Maka pada saat itu Fudail bin Iyad tersentak hatinya. Sekarang ya Allah katanya. Sekarang saya berubah. Maka mulailah beliau belajar sampai beliau menjadi ulama besar. Padahal sebelumnya perampok. Jadi begitulah manusia itu ya. Termasuk kita. Jangan menyerah karena kita menganggap diri kita lemah. Justru kita itu bisa jadi menjadi potensi yang besar. Kita mungkin sekarang menganggap saya tidak pondok misalkan. Dulu waktu kecil tidak belajar, tapi saya mau mulai belajar. Terus kita menganggap diri kita ini tidak mampu. Jangan sampai seperti itu. Kita usaha terus, ya sebagaimana contohnya tadi, Al-Kisai ini mengamati semut yang berusaha manjat dinding, mengangkat makanannya sampai jatuh berulang kali dan akhirnya berhasil. Dan mestinya seperti itulah
diri kita. Banyak tanda-tanda yang Allah berikan ya, tanda-tanda alam yang Allah berikan kepada kita, mestinya kita jadikan pelajaran. Yang mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi kita. Karena waktu sudah habis, Anda kembalikan kepada Ustaz Abu Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan. Berikut nasihat-nasihat yang Masya Allah ini merupakan motivasi yang sangat bagus bagi kita semuanya. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan ya khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Yohat Nasriga hafizahullah taala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi kajian pagi hari ini, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahala. Amin. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi